Hai, hari ini aku berkesempatan untuk bisa menemui salah seorang objin yang sebetulnya aku udah sering banget ngepoin ya dokter objin ini di Instagram dan juga di YouTube beliau. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah pagi hari ini aku berkesempatan untuk mengunjungi beliau dan kita akan langsung ngobrol-ngobrol. Kalau kalian sering banget nih masalah perempuan adalah aduh kalau mens tuh nyeri sekali, sampai sejauh mana sih nyeri mens ini bisa dikategorikan normal atau mungkin sudah harus mengunjungi dokter untuk mengecek lebih dalam. Nah, ini sudah ada Dokter Karlin. Hai dok. Halo Mel. Sehat dok? Sehat banget. Puji Tuhan. Baiklah dok, kita sering banget perempuan dibilang nyeri lagi mens. Nggak apa-apa lah, biasa gitu. Karena kan sampai di beberapa kantor pun itu ada namanya cuti menstruasi dok. Saking sakitnya, guling-gulingan, ada yang sampai pingsan segala macam. Tapi akhir-akhir ini banyak banget yang bilang hati-hati loh kalau mens terlalu sakit, takutnya endometriosis atau adenomiosis. Betul. Ini tiba-tiba dok, dulu aku nggak pernah tahu. Oke dok, mungkin bisa dijelasin. Nyeri mens itu sampai tahap apa normal dan sampai tahap mana kita harus mengecek ke dokter. Itu dulu ya dok. Betul. Jadi mens itu normalnya itu memang agak sakit ya di perut bagian bawah. Tetapi patokannya kalau nyeri mens itu sudah sangat mengganggu, jadi tidak bisa beraktivitas sama sekali, atau mesti minum obat anti nyeri, tiap kali mens minum obat, nah itu berarti sudah abnormal. Sudah abnormal. Ya, jadi kalau itu sampai terjadi, cek dong minimal USG transvaginal atau transrektal. Buat para nona yang masih virgin, kita USG transrektal itu yang paling akurat. Untuk lihat ada nggak sih kista endometriosis, ada nggak sih adenomyosis, itu yang paling sering menyebabkan mens yang nyeri. Baik. Sekarang banyak banget orang tiba-tiba terdengar yang namanya endometriosis dan juga adenomyosis. Ini dua ini apa dok? Iya. Sebetulnya judulnya cuma satu, endometriosis. Ya. Jadi endometriosis itu di awalnya tuh berupa plak sebetulnya. Ya, sel-sel endometriosis yang bisa berimplan di organ reproduksi manapun. Ya, dan tumbuh di situ. Contohnya kalau dia plaknya tumbuh di indung telur, ya jadinya kista endometriosis atau kista coklat. Kalau dia tumbuhnya di otot rahim, itu yang namanya adenomyosis. Dia bikin bulging, tumor, ya. Jadi kalau USG tuh dokter yang biasa dia bilang oh ini miom nih, padahal sesungguhnya itu adenomyosis. Tapi miom dengan adenomyosis itu sebenarnya beda banget. Oh, berbeda justru. Berbeda banget. Ya. Kalau miom batasnya jelas dia sealed. Kita angkat miomnya aja bisa bersih. Tapi kalau adenomyosis dia blur tuh. Dengan otot rahim sekitar dia blended. Apalagi kalau dia diffuse gitu ya. Tidak bisa dipisahkan dengan otot rahim sehat. Jadi biasanya rata-rata operasi yang definitif yang untuk seumur hidup adalah angkat rahim. Itu yang paling akurat kalau untuk kasus adenomyosis. Kalau dengar kata angkat rahim, banyak orang pasti bilang tidak, aku nggak mau angkat rahim. Karena pasti dibilang aku tidak mau menopause dini. Itu yang ditakutin dok. Terus mengangkat bagian tubuh seorang wanita yang kewanitaan yang ibaratnya sangat urgent lah gitu seorang perempuan. Kan banyak perempuan akhirnya berpikir 1000 kali dok. Karena sebetulnya kalau memang akhirnya last option untuk orang-orang udah menderita dengan endometriosis lama, adenomyosis lama, kalaupun pengangkatan rahim, apa efeknya dok? Jadi angkat rahim itu ya kalau kasus endometriosis jika indung telur kita tinggalkan, itu oke-oke aja, nggak ada masalah. Jadi hidup tetap berkualitas karena penghasil hormon itu adalah indung telur. Bukan rahim. Jadi rahim ini bukan organ hormon. Jadi rahim ini ibaratnya kayak Tupperware lah, kayak wadah gitu ya. Dia wadah bayi sama wadah darah mens saja. Tapi bukan dia yang memproduksi hormon. Hormon diproduksi indung telur sekali lagi. Jadi kalau kita angkat rahim saja, indung telurnya masih oke, kita tinggalkan, dia masih flow, nggak menopause. Jadi pahami dulu istilah menopause adalah ketiadaan hormon, bukan ketiadaan rahim, bukan pula ketiadaan menstruasi. Jadi hormon kalau dia tetap dihasilkan, ya otomatis tulang tetap oke dong, tidak osteoporosis, kulit tetap kenceng, vagina tetap moist, nggak insomnia, hubungan suami istri oke juga, tetap berkualitas, libido, nafsu seks semuanya tetap normal seperti biasa meskipun rahim sudah tidak ada. Memang tidak mens karena sekali lagi tadi rahim itu kan organ wadahnya darah mens kan. Kalau dia diangkat ya nggak mens tapi tidak menopause. Sebetulnya itu yang lebih enak. Kita nggak perlu mensnya kok, mens bikin repot, bikin sakit ya kan. Betul. Nggak mens, yang penting kan kita tetap hidup berkualitas, tidak menopause. Jadi menopause nanti secara alami aja sesuai dengan penuaan alami pada indung telurnya. I see. Jadi kalau kata Hotman Paris begini-begini masih bisa dong dok? Nggak ada masih pengaruh bisa, ya dok? Nggak ada pengaruh.
sama suami iya. ya maksudnya ya. Iya dong. Jadi kadang-kadang kan ketakutan adalah takutnya nanti jadi kering apa karena mungkin usia masih muda kan dok. Iya, Jadi nggak ada betul. hubungannya, teman-teman udah dijelaskan ya kalau memang akhirnya quality of life kita jadi menurun, kan kita juga mau ngapa-ngapain juga jadi berat gitu kan Iya, dok. betul. Oke, kemudian apalagi dok yang mau ditambahkan untuk misalnya pengetahuan nih untuk perempuan-perempuan seputar endometriosis dan juga adenomyosis? Betul. Jadi dilemanya nanti muncul saat si perempuan yang punya adenomyosis mau hamil. Oh iya betul. Ya, atau belum pernah hamil, atau baru menikah belum punya anak. Betul. Nah, ya kalau kita udah punya anak nih misalnya ya, angkat rahimnya oke-oke aja lah, masalah fertility sudah, ya nggak dipikirin. Sekarang bagaimana kita hidup sehat berkualitas gitu ya, lebih gampang ngambil keputusannya. Tapi kalau belum punya anak itu yang dilema banget. Jadi pilihan terapinya kalau belum punya anak dan mau punya anak ya, punya adenomyosis, itu tergantung dari ukuran adenomyosisnya. Ya, harapannya kalau dia ukurannya masih kecil, buru-buru dong program hamil dikejar dengan dokter ahli. Ya, jadi program hamil itu lebih fokus dan terarah. Cepat hamilnya. Karena apa? Karena endometriosis atau adenomyosis ini growing dia. Bulan ini 7 cm, bulan depan 8 cm, 9 cm habis rahim. Kalau udah habis rahim nggak ada pilihan lain opsinya selain angkat rahim. Angkat rahim mau nggak mau. Gitu. Paling besar adenomyosis yang atau endometriosis yang dokter pernah tangani untuk diangkat paling besar ukuran 12 cm ada. Ya, dan pasiennya belum pernah hamil ya, dan mau hamil itu yang susah memang ya. Operasi bisa sebetulnya ya, laparoskopi atau laparotomi untuk angkat adenonya saja, bukan angkat adeno ya, istilahnya itu reseksi. Jadi dibuang sebagian. Oh, aku dengar dok, jadi kayak dikikis gitu ya dok? Dikikis, tapi kan kita nggak bisa ngikis semuanya, habis dong rahimnya. Kalau rahimnya tinggal segini, ya tinggal 10-20% otot rahim normal yang kalau kita mau kikis habis, nggak bisa lagi untuk fungsi hamil. Gitu. Jadi terpaksa kita cuma ngikis sedikit aja. Ya, tapi rahimnya kan mesti direkonstruksi lagi itu. Betul. Ya, Nah, setelah itu kalau maaf dok, kalau orang yang sudah melahirkan, terus kalau katanya ada opsional juga dikikis juga. Tapi dokter suggest-nya justru angkat aja. rahim. Karena apa? Kenapa? Karena dalam waktu 3 bulan balik lagi tuh adeno. Balik lagi, karena kan kita nggak angkat 100% loh, dan dia rapat lagi, growing lagi. Jadi itu bukan solusi yang terbaik sebetulnya, bukan solusi definitif. Ujung-ujungnya at the end of the day, angkat rahim juga operasinya. 2 kali kerja ya dok? Iya. Jadi operasi reseksi adenomyosis itu hanya untuk orang yang mau mempertahankan rahim untuk fungsi fertilitas. Karena mau melahirkan. Setelah operasi pun ya, dia kan resiko growing lagi juga. Karena itu buru-buru program hamil dikejar. Udah nggak nunggu alami lagi, alami keburu karena keburu gede lagi. Karena berkejar-kejaran dengan penyakit. Sebelum adenonya itu gede lagi, kalau bisa udah hamil duluan dong. Maunya kan itu. Nah, karena itu program hamilnya mesti cepet dikejar. Waktunya cuma 6 bulan tuh golden period dari operasi sampai hamil. Di atas 6 bulan udah pasti balik lagi ke ukuran normal adenonya. Ini mudah-mudahan bermanfaat ya untuk para pasutri yang sedang mengejar, lagi pengen banget segera punya momongan gitu ya. Nah dok, sekarang kenapa sih orang dikit-dikit miom, perempuan dikit-dikit kista, endometriosis. Dari dulu tuh udah ada, apa emang sekarang karena lifestyle dok? Iya, sebetulnya dulu ada, cuma kan dulu USG transvaginal, alat diagnostiknya kan belum terlalu banyak, orang dokter yang bisa pakai juga belum banyak, ya. Dan memang itu yang pertama. Yang kedua memang benar, lifestyle pengaruh banget. Sekarang polutan lingkungan kan banyak banget, Mel. Betul. Daging olahan, sosis, siomay, bakso, burger, itu kan semua daging olahan itu ada pengawetnya. Bahan-bahan kimia lah, chemical agent masuk situ. Belum lagi kalau ngomong mikroplastik, asap rokok, kendaraan bermotor, semuanya udah rame banget. Insektisida, pestisida, bahan kimia udah rame banget sekarang. Beda sama zaman dulu kan. Zaman dulu kan kita nggak terlalu banyak chemical agent, itu nggak terlalu banyak. Itu pengaruh banget. Genetik dok? Genetik pengaruh. Jadi 3 faktor sebetulnya yang utama ya. Genetik, hormonal, lingkungan. Lingkungan di sini lifestyle, paparan polutan lingkungan yang tadi saya sebutkan ya. Itu yang bisa kita modifikasi. Ya, hidup seorganik mungkin deh. Kalau ada organiknya kita ambil organik ya, atau pilihlah makanan berkualitas yang bebas kimia. Gitu, pengolahannya juga oke. Ya. Nah, yang tidak bisa kita modify adalah faktor hormonal dan genetik. Betul dok. Ya, nah itu dia. Jadi terlepas dari kita udah hidup organik dok, udah masih bebas juga, kimia masih juga. Ya, karena faktor hormonal sama genetik kita nggak bisa modify. Ya udah, berjalan dengan apa yang ada. Sebisa-bisanya kita hidup sehat, itu aja. Yang penting kita lakuin jadi bagian kita ya dok. Yang terbaik yang kita bisa lakuin. Dok, terakhir nih aku mau nanya.
kalaupun memang harus nih orang-orang yang tadi aku bilang momok deh takut, operasi pengangkatan rahim sakit nggak? Berapa lama? Iya, Terus nanti aku bisa balik lagi back to normal doing my activity berapa lama? Oke, jadi begini. Dokter yang mengoperasi jawabannya bisa beda-beda ya Mel. Ya tergantung latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Betul. Ya saya kan di bidang ini sudah lebih dari 20 tahun. Oke. Ya jadi di bidang saya kebetulan saya adalah seorang ahli bedah laparoskopi karena memang tidak semua dokter bisa melakukan operasi dengan teknik ini. Jadi minimally invasive surgery. Lubangnya kecil saja, hanya setengah sampai 1 cm. Karena lubangnya kecil, sembuh lebih cepat dan lebih bisa cepat balik aktivitas normal dan jauh lebih nggak sakit soalnya dibandingkan operasi yang zaman dulu tuh operasi jadul yang boleh kayak sesar. Kayak sesar. Nah, jadi operasi pengangkatan rahim balik lagi tergantung tingkat perlengketan, ukuran adenomyosisnya, tentunya itu dipertimbangkan. Makanya tadi kalau misalnya periksa dalam, USG transvaginal itu juga penting dilakukan oleh dokter yang akan mengoperasi, karena itu akan menentukan bisa enggak kita lakukan dengan prosedur laparoskopi operasinya. Kalau itu bisa dilakukan, ya kita pilih itu dong daripada operasi belek gede-gede, jauh lebih nggak sakit, sembuh lebih cepat, Jadi lubang kecil aja kita bisa melakukan pengangkatan rahim dengan operasi laparoskopi namanya. Wow, hanya dengan si lubang-lubang kecil itu ya dok? Iya, betul. Bisa diangkat rahimnya Bisa dok? diangkat. Wow. Ya. Karena kan dulu pasti mikirnya dibelek lagi kayak sesar, dibuka, diangkat gitu kan dok? Iya, betul. Sekarang miom, bahkan miom 12 cm ya, kita pernah angkat pakai laparoskopi juga. Karena ada teknik morselasi, morselator. Jadi morselator itu alatnya kecil sebetulnya, masuk lewat lubang 1 cm ya, atau 1,5 cm masuk, dia akan kayak blender gitu ya di dalam, keluar jadi sosis-sosis kecil bersih di dalam. Ya, jadi ya tetap kecil lubangnya, gitu. Miom segede apa di dalam keluar. Berapa hari dok untuk bisa back to normal? Maksudnya bukan fully normal ya, pasti kan pelan-pelan progres gitu. Betul, tapi untuk bisa berdiri, aktivitas lagi itu berapa hari setelah operasi? Biasanya kalau berdiri aja, hari ini operasi, besok mau berdiri udah boleh. Oh, I see. Mau mandi segala macam bisa, karena kan lubang-lubang kecil kita pakai perban anti air, obat anti nyerinya juga yang bagus ya. Biasanya nyeri minimal banget. Ya setelah 4 hari gitu atau 3 hari pulang ya di rumah aktivitas seperti biasa aja. Iya. Dan tadi seperti dokter udah sampaikan, masih bisa berhubungan suami istri, nggak pengaruh, Dan aktivitas yang lain juga quality of life kita juga jadi lebih baik karena kan orang biasanya endometriosis dan adenomyosis tiap mens itu penderitaan lahir batin ya dok, nyeri sakit luar biasa, menstruasinya darahnya banyak. Dan tadi dokter juga sampaikan biasanya penderita endometriosis dan juga adenomyosis itu rata-rata pasti anemia ya dok. Betul. Karena kehilangan darah banyak kan. Belum lagi kita ngomong dampak anemia jangka panjang Betul. Pengaruhnya ke jantung loh Mel, melar otot jantung, bengkak jantung. Betul. Ya itu quality of life lebih amburadul lagi tuh. Dikit-dikit ngap-ngapan, naik turun tangga sedikit, berdebar-debar jantung. Kalau lama bengkak. Kalau anemia dibiarkan, ya itu kan kayak lingkaran setan kan, perdarahan, anemia, mau minum sangobion atau obat tambah darah sekilo sehari juga tetap aja tidak menyelesaikan masalah. Karena akar permasalahannya di adenomyosis ini. Selama dia masih ada, bleeding tetap ngocor keluar, ibarat keran tetap dibuka nih, ditambah transfusi segala macam obat tambah darah, tetap aja kan dia ngocor di bawah. Tetap aja tidak menyelesaikan masalah. Jadi anemianya terus berulang lagi, gitu lagi. Wow, jadi karena satu penyakit ini, akarnya itu bisa kena ke jantung, bisa kena ke, karena anemia tadi ada kurang darah ya. Betul, karena itu akarnya dong harus diatasi. Kalau enggak lingkaran setannya jalan terus tuh. Anemia, bengkak jantung ujung-ujungnya. Umur 70 jantung udah kayak umur 80, bengkak dia. Otot jantung itu kan kayak karet celana dalam. Kalau dia diforsir kan, kalau pada kondisi anemia dia mesti memenuhi kebutuhan oksigen sampai ibaratnya dari ujung kepala sampai ujung jempol. Digenjot, melar ototnya. Fungsi pompanya yang terganggu kalau ototnya sudah melar. Ya, jadi bengkak di mana-mana, orang bilangnya bengkak jantung. Jantungnya mestinya gini nih, ototnya kenceng ya. Jadi melar gini, bengkak, ototnya udah ngampleh. 70 jantung udah kayak umur 80 ngampleh gini. Jadi dia tuh flabby. Mompanya juga jadi olahraga pun ngep-ngepan dong. Iya, olahraga udah nggak bisa lagi dong kalau udah jantungnya begini. Udah lemah banget rasanya, lemes. Oke, sebelum terakhir nih satu pertanyaan lagi. Banyak orang bilang sebetulnya kalau misalnya ada treatment sebelum akhirnya pengangkatan rahim adalah minum pil KB. Tapi dokter tadi bilang nggak suggest. Kenapa dok? Saya nggak suggest ya kalau pil KB ya. Memang terapi hormonal medikamentosa itu sifatnya sementara.
ya. Oke. Definitifnya selalu operasi. Iya, iya. Ya, karena prinsip tumor kandungan baik itu miom, adeno, kista itu hanya hilang kalau dioperasi. Oke. Jadi terapi obat-obatan ya termasuk supresi hormonal itu sifatnya hanya sementara, menunggu sampai terapi definitifnya kita lakukan. Ya. Nah, terapi hormonal ini kita mesti pilih-pilih dong. Hormonnya apa gitu yang mau kita kasih, ya. Kan pengaruh hormon perempuan itu ada 2, estrogen, progesteron. Ini Betul. yang utamanya lah. Hormon lain sih masih banyak, ya, estrogen, progesteron. Nah, tapi pertumbuhan tumor-tumor kandungan itu sangat dipengaruhi keberadaan hormon estrogen ini, ya. Nah, pil KB itu dia mengandung 2 komponen, estrogen, progesteron. Karena itu saya nggak pernah kasih. Kalau untuk kasus-kasus adenomyosis, endometriosis, ya kita Nge-booster nggak malah, pernah. Dok. Iya, bisa menjadi salah satu faktor yang mempertahankan si adenonya ini, gitu. Iya. Jadi kalau saya lebih cenderung memakai satu hormon yang ini, progesteronnya aja. Atau yang lebih bagus ditekan hormon ini dua-duanya. Ya, oke. suntikan penekan hormon itu sebetulnya yang lebih oke kalau menurut saya. Tapi sekali lagi jawaban dokter ahli bisa berbeda ya, tergantung dari pengalamannya praktek dan selama ini. Kalau pengalaman saya menunjukkan lebih baik ditekan aja, menunggu sampai operasi bisa dilakukan. Tapi tetap itu bukan Iya. final decision ya dok, maksudnya itu bukan option hanya yang sementara. nanggul doang lah ya dok. Iya betul, Iya, karena terapi hormonal ini, contohnya terapi penekan hormon, itu hanya diberikan sekitar 3-6 bulan saja, maksimal 6 bulan deh. More than that you don't More suggest than dok? that enggak, karena more than that efek sampingnya yang muncul, Iya. osteoporosis kayak orang menopause, osteoporosis, badan-badan pada sakit, bisa vagina kering, kayak rasanya kayak orang menopause karena kita ditekan. Karena itu kita paling kasih ya sekitar 3-6 bulan lah maksimalnya. Oke, untuk berpikir sampai akhirnya menentukan akhirnya mau apa nih gitu ya. Betul. Right. Oke dok, anything else you wanna share dok? Karena ini dokter, oke guys jangan sampai lupa nih ada Instagramnya dokter ya dan juga ini YouTube-nya dokter. Karena kayak misalnya aku juga kemarin beberapa kali sebelum akhirnya ketemu, aku sempet DM dokter Karoli nih karena aku suka lihat dokter Karoli suka ngepost. Awalnya aku jujur skip dok karena it's gross gambar-gambarnya, oh my god, aduh serem-serem banget deh gitu. Tapi akhirnya ngerasa bahwa sebagai perempuan kita butuh nih harus berani ngelihat. Artinya bukan apa, bukan bikin jadi parno, tapi harus tahu untuk menambah knowledge juga dok. Betul. Ternyata bentuknya miom seperti ini. Bentuknya kan dokter foto semua tuh segala macam. Dan ada penjelasan lengkapnya supaya kita perempuan nggak buta-buta banget ya dok gitu ya. Betul. Oke guys, mudah-mudahan kalian bisa dapetin hal-hal yang baik dan juga bisa menambah knowledge kalian tentang tentunya anatomi tubuh seorang perempuan. Stay healthy and God bless you all. Bye-bye.